Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiki Lailasari. Di sini saya akan memaparkan jawaban dari tugas 2 mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Baik, kita akan masuk di jawaban poin nomor 1. Di sini saya memilih judul Stereotip Gender dalam Pendidikan Dasar, Analisis Kasus di Sekolah Dasar Negeri, penulis Dr. Siti Nurhaliza MPD, Universitas Pendidikan Indonesia, Jurnal Pendidikan Dasar Indonesia, volume atau tahun volume 5 nomor 2 tahun 2020, akreditasi Sinta 2, terakreditasi berdasarkan SK Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristek Dikti nomor 21/E/KPT/2018. Adapun link aksesnya sebagai berikut. Baik, kita masuk ke analisis dan paparan hal-hal penting dalam artikel. Artikel ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode studi kasus di 2 sekolah dasar negeri di Jawa Barat. Penulis menganalisis bagaimana stereotip gender, misalnya pandangan bahwa laki-laki lebih cocok untuk matematika dan olahraga, sedangkan perempuan untuk bahasa dan seni, memengaruhi praktik pendidikan dasar. Konsep stereotip gender dalam pendidikan. Artikel menjelaskan stereotip gender sebagai konstruksi sosial yang terbentuk dari norma budaya, media, dan lingkungan keluarga. Di pendidikan dasar, stereotip ini sering muncul dalam pilihan mata pelajaran. Peran siswa di kelas, misalnya siswa laki-laki lebih dominan dalam diskusi fisika, sementara perempuan lebih pasif, dan ekspektasi guru. Penulis mengutip teori sosial konstruksi gender dari Butler tahun 1990 untuk menjelaskan bahwa gender bukanlah sesuatu yang alami, melainkan dipelajari melalui interaksi sehari-hari. Selanjutnya di sini ada temuan empiris dari studi kasus melalui observasi wawancara dengan guru dan siswa serta analisis dokumen seperti buku pelajaran. Artikel menemukan bahwa stereotip gender masih kuat di sekolah dasar. Contohnya, guru sering memberikan tugas rumah tangga seperti memasak kepada siswa perempuan, sementara tugas teknis seperti memperbaiki barang kepada laki-laki. Ini berdampak pada motivasi belajar, di mana siswa perempuan merasa kurang percaya diri di bidang STM, Sains, Teknologi, Teknik, Matematika. Meskipun kemampuan mereka sama, data kuantitatif menunjukkan bahwa 65% siswa perempuan di sampel menghindari mata pelajaran matematika karena stereotip laki-laki lebih pintar matematika. Dampak pada pembelajaran dan kesetaraan. Artikel membahas dampak negatif stereotip seperti kesenjangan prestasi gender di usia dini yang dapat berlanjut hingga jenjang pendidikan tinggi. Adapun rekomendasi dan implikasi, penulis merekomendasikan pelatihan guru tentang kesadaran gender, pengembangan bahan ajar yang seimbang, dan kampanye sekolah untuk mendorong partisipasi siswa tanpa memandang gender. Baik, untuk selanjutnya yaitu keterkaitan dengan pengalaman mengajar. Sebagai guru yang telah mengajar di Sekolah Dasar Negeri Jagatamu selama kurang lebih 8 tahun, khususnya di kelas 4 sampai dengan kelas 6, saya menemukan pembahasan artikel ini sangat relevan dengan pengalaman sehari-hari saya di sekolah tempat saya bekerja. Stereotip gender sering muncul dalam interaksi kelas, mirip dengan temuan artikel. Misalnya dalam mata pelajaran IPA, siswa laki-laki cenderung lebih aktif bertanya dan bereksperimen, sementara siswa perempuan lebih sering diam atau membantu teman perempuan lainnya, yang sejalan dengan stereotip bahwa laki-laki lebih logis dan perempuan lebih emosional. Saya pernah mengamati kasus di mana siswa perempuan yang berprestasi tinggi di matematika merasa malu jika dipuji, karena takut dianggap tidak feminim oleh teman-teman, seperti yang dijelaskan artikel tentang dampak motivasi. Artikel ini mendorong saya untuk merefleksikan praktik mengajar saya. Sebelumnya, saya mungkin tanpa sadar memberikan tugas berdasarkan stereotip,
seperti meminta siswa perempuan mengatur dekorasi kelas saat ulang tahun, sementara laki-laki membersihkan alat olahraga setelah membaca gender dan menggunakan contoh tokoh perempuan dalam pelajaran, misalnya Marie Curie di IPA. Ini meningkatkan partisipasi siswa perempuan yang sebelumnya hanya 40% aktif di diskusi menjadi 60%, namun tantangan tetap ada seperti resistensi dari orang tua yang masih memegang norma tradisional, yang membuat artikel ini menjadi pengingat bahwa perubahan perlu dimulai dari sekolah dan melibatkan komunitas. Baik, kita masuk di jawaban poin nomor 2. Saya di sini mengambil judul Gender Stereotypes and Achievement in Primary Education, Advice from a Longitudinal Study. Penulis Maria Gonzalez, Elena Ramirez, dan Carlos Martin. Universitas Complutense Madrid, Spanyol. Jurnal Gender and Education. Volume 34 nomor 3 tahun 2022 pp 245-262. Indeksnya Scopus, ya jurnal ini terintegrasi di Scopus dengan CIT score 2,8 dan SJR 0,8, data per tahun 2023. Linknya bisa diakses pada bagian slide ini ya. Baik, di sini analisis dan paparan hal-hal penting dalam artikel, yaitu artikel ini merupakan penelitian longitudinal mengikuti siswa selama 5 tahun yang menggunakan metode campuran, ada kuantitatif dan kualitatif, melibatkan sampel 1.200 siswa dari sekolah dasar di Spanyol, Meksiko, dan Argentina. Penulis menganalisis bagaimana stereotip gender mempengaruhi motivasi, partisipasi, dan prestasi akademik di pendidikan dasar. Adapun hal-hal yang penting yang akan dibahas yaitu yang pertama, konsep stereotip gender dan teori dasar. Artikel mengadopsi teori sosial kognitif dari Bandura tahun 1986 dan teori identitas gender dari Eichler 1987, menjelaskan bahwa stereotip gender, misalnya ekspektasi bahwa laki-laki lebih kompeten di matematika sementara perempuan di bahasa, terbentuk dari lingkungan sosial seperti keluarga, media, dan sekolah. Di pendidikan dasar, stereotip ini memengaruhi self efisiensi siswa, di mana siswa perempuan cenderung meragukan kemampuan mereka di bidang STM meskipun data menunjukkan kesetaraan potensi. Untuk selanjutnya yaitu temuan empiris dari studi longitudinal. Data kuantitatif menunjukkan bahwa siswa perempuan memiliki skor prestasi lebih rendah di matematika selisih 10-15 poin dibandingkan laki-laki pada usia 8-12 tahun, tetapi tidak di bahasa. Wawancara kualitatif mengungkapkan bahwa guru sering memberikan umpan balik yang bias seperti memuji siswa laki-laki atas kecerdasan alami desain, sementara siswa perempuan dipuji atas ketekunan. Analisis lintas budaya menemukan bahwa stereotip lebih kuat di negara dengan norma patriarki tinggi seperti Meksiko, di mana partisipasi perempuan di kelas turun 20% selama masa studi. Dampak pada kesetaraan dan pembelajaran. Artikel menyoroti dampak jangka panjang seperti gender gap yang bertahan hingga sekolah menengah, serta masalah kesehatan mental. Rekomendasi dan implikasi kebijakan. Artikel merekomendasikan reformasi kurikulum untuk inklusi gender, pelatihan guru tentang bias implis, dan kampanye sekolah untuk mendorong model peran beragam. Selanjutnya yaitu keterkaitan dengan materi dalam modul MPDR 5302. Modul MPDR 5302 kemungkinan modul pengembangan diri atau modul terkait pengembangan profesional guru dalam konteks pendidikan Indonesia berdasarkan kode mirip dengan modul universitas atau pelatihan guru. Nah, di sini membahas aspek pengembangan diri guru termasuk kesadaran gender, etika profesional, dan strategi pembelajaran inklusif. Artikel ini sangat terkait dengan materi modul tersebut, khususnya bab tentang kesetaraan gender dalam pendidikan dan pengembangan kompetensi guru untuk inklusi sosial. Dalam modul, materi menekankan pentingnya guru memahami stereotip gender untuk menciptakan lingkungan belajar adil, mirip dengan temuan artikel tentang dampak stereotip pada motivasi siswa. Misalnya modul MPDR 5302 mendorong refleksi diri guru melakukan kegiatan seperti analisis kasus bias gender di kelas, yang sejalan dengan rekomendasi artikel untuk pelatihan guru tentang bias implis.
Saya sebagai pengguna modul ini dalam pelatihan guru menemukan bahwa artikel memperkuat poin modul tentang intervensi kurikulum seperti integrasi contoh tokoh perempuan dalam pembelajaran yang modul sarankan untuk meningkatkan partisipasi siswa, namun artikel menambahkan dimensi longitudinal yang tidak ada di modul, menunjukkan bahwa perubahan jangka panjang memerlukan kebijakan sistematik, bukan hanya praktik individu. Guru ini membuat modul lebih aplikatif karena artikel memberikan bukti empiris untuk mengimplementasikan strategi modul dalam konteks internasional, sehingga guru dapat belajar dari studi lintas budaya untuk konteks Indonesia. Jika diperlukan, kita bisa mempelajari lebih dalam lagi. Terima kasih.